Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam 2-3 pekan terakhir ini, salah satu isu global yang begitu hangat bagi kaum muslimin adalah apa yang terjadi di Perancis. Sebuah peristiwa yang menghentakkan perasaan, mengadu-adu emosi umat Islam. Bagaimana secara resmi mereka memberikan pernyataan yang sangat melukai dan menyakiti hati kaum muslimin. Bagi umat Islam, rasa cinta kepada Rasulullah SAW adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah bagian daripada persaksian kalimat tauhid atau kalimat syahadatain yang setiap hari pasti kita ucapkan. Dan ini adalah modal utama, bekal yang paling pokok bagi seorang muslim untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika beliau datang menemui Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ma'adattaha." Apa yang sudah engkau persiapkan? Sahabat ini tertunduk, ada perasaan malu, ada perasaan minder, bersalah. Beliau hanya mengatakan, "Aku tidak memiliki bekal banyak ya Rasulullah. Hanya saja aku begitu mencintaimu ya Rasulullah." Maka saat itu Rasulullah SAW kemudian menghibur dan mengatakan kepada sahabat tadi bahwa anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di surga akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul adalah modal yang sangat besar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah SAW merupakan konsekuensi logis dari keimanan seorang mukmin, dan bukti kecintaan itu diekspresikan dalam bentuk pembelaan, kesetiaan, mengikuti ajaran, meninggalkan larangan, ya. Bahkan kecintaan itu termasuk pada hal-hal yang sifatnya fisik beliau. Maka kita lihat bagaimana ekspresi cinta para sahabat, di mana keringat Rasulullah SAW kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan sebagai parfum. Bagaimana mereka menyimpan jejak-jejak peninggalan Rasulullah SAW, bajunya, surbannya, sepatunya, sendalnya, ya, pedangnya. Bahkan sebagian dari mereka bertabaruk dengan rambutnya dan hal-hal yang terkait dengan Rasulullah SAW. Maka kalau kemudian ada orang yang mempertanyakan, kenapa kecintaan harus diekspresikan dengan cara yang semacam itu? Bukankah Rasulullah SAW itu juga memberikan permaafan? Maka kita katakan bahwa bagi Rasulullah ketika fisiknya dihina, dirinya dihina, saat beliau masih hidup, beliau punya hak untuk memberikan maaf. Tapi bagi kita sebagai umatnya, maka kita punya kewajiban untuk membuktikan keimanan bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Karenanya, ya, ekspresi-ekspresi yang barangkali digambarkan terlalu lebay, emosional dan sebagainya, demi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nilai yang begitu istimewa, dan kalau mereka ikhlas melakukan semata-mata karena Allah, maka itulah nanti yang akan menjadi modal utama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hak Rasulullah SAW pada diri kita, ya, jauh lebih besar daripada hak kedua bapak ibu kita. Kalau ibu kita berjasa dengan air susunya, kalau ayah kita berjasa dengan tetes keringat mencari nafkah untuk membesarkan kita, maka Rasulullah SAW memiliki jasa yang sedemikian agung untuk mengantarkan kita, mengenal tujuan penciptaan kita, mengenal apa yang akan dibutuhkan pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menunjukkan jalan keselamatan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jalan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin. Karenanya wajar kalau kemudian para sahabat telah mencontohkan
bagaimana ekspresi kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Sampai ada seorang sahabat yang memiliki budak, dia sangat cinta kepada budaknya, tetapi budak ini lisannya tajam, selalu menyerang dan menghina Rasulullah SAW. Maka walaupun dia sangat mencintai budaknya, sebagai wujud dari kecintaan dia kepada Nabi SAW, dia minta izin kepada Nabi untuk membunuh budaknya, dan Rasulullah SAW mengizinkan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu lagi yang paling penting, bahwa besok di hari kiamat, di alam barzah, pada saat kita berjumpa dengan malaikat mungkar nakir, ada 3 pertanyaan atau sekian pertanyaan, tapi yang paling umum 3. Man rabbuka wa madinuka wa ma tadri bihadar rajul alladzi bu'isa ilaika. Malaikat akan bertanya dengan kalimat yang sangat keras, menghentak, menghimpit, dengan wajah yang sangat seram menakutkan. Bertanya, man rabbuka. Orang Islam akan mengatakan Allahu Rabbi. Wa madinuka. Seorang mukmin akan mengatakan dinil Islam. Dan pada saat malaikat bertanya, wa ma tadri bihadar rajul alladzi bu'isa ilaika. Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki yang pernah diutus kepadamu? Lalu si mukmin juga dengan tegas mengatakan, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat tidak berhenti sampai di situ. Malaikat masih bertanya, min aina arafta? Dari mana engkau tahu bahwa ini adalah Muhammad? Maka si mukmin tadi mengatakan, qara'tu wa talautu. Aku telah membaca kisahnya, aku mempelajari hidupnya, aku telah menghatamkan sekian kitab yang menceritakan perjalanan dari sejak lahir sampai wafatnya. Maka malaikat kemudian membenarkan orang mukmin ini. Apa istinbat yang bisa kita ambil? Bahwa mengenal Rasulullah SAW, bukti kecintaan kita kepada Nabi diwujudkan salah satunya dengan tidak pernah berhenti untuk mengkaji, mempelajari, membaca, ya, mengulang kembali kisah perjalanan Rasulullah SAW. Dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengajarkan cerita kehidupan Nabi dari sejak lahir sampai matinya kepada anak-anak mereka. Bahkan mereka sampai mengatakan, kami mengajarkan sirah Rasulullah SAW kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran. Maka saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, momen ini adalah momen yang paling tepat untuk mengenalkan kepada anak kita, kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita, siapa Rasulullah SAW. Momen ini adalah momen yang paling tepat untuk membacakan kisah-kisah perjuangan Rasulullah SAW. Momen ini adalah momen yang paling tepat untuk kemudian mengulang-ulang, memaksa mereka, anak-anak kita, kerabat kita, untuk mengerti siapa Rasulullah SAW. Dan sekaligus ini juga buat kita semuanya bertanya kepada diri kita, sudah berapa buku tentang sirah yang telah kita hatamkan. Mudah-mudahan peristiwa apapun yang menimpa kepada kaum muslimin senantiasa memberikan keberkahan dan manfaat, meningkatkan ilmu kita, meluaskan wawasan kita, sehingga semuanya akan selalu menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.